Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Potongan Film yang selalu membahas film jadul. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membawakan alur cerita Golok Setan. Golok Setan bercerita tentang petualangan dan persaingan pendekar-pendekar sakti dalam mencari sebuah pedang sakti kuno yang ditempa dalam bahan logam misterius yang jatuh ke bumi dalam bentuk meteoroid. Seorang lelaki tua yang menemukan meteoroid itu menciptakan golok setan dan ia menyembunyikannya setelah kekuatan golok itu membakar pondoknya. Siapapun yang menghunus pedang itu di tangan, orang itu akan memegang kekuasaan terbesar yang bisa dibayangkan dalam genggaman tangannya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita ke filmnya. Kisah dimulai ada seorang lelaki tua yang amat sakti sedang menunggu sesuatu. Secara tiba-tiba ada kilauan dari langit yang turun ke bumi. Ternyata benda yang bercahaya itu adalah asteroid. Lekas lelaki tua itu mengambil benda tersebut dan menempanya menjadi sebuah golok. Setelah jadi sebuah golok, ia pun menambahkan kekuatan kanuragannya ke dalam golok tersebut. Setelah golok itu jadi, ia pun menyembunyikannya di suatu tempat sampai ada seseorang yang menemukannya. Di suatu desa sedang ada upacara penyembahan terhadap Ratu Buaya Putih. Warga desa tersebut harus menyerahkan seorang lelaki perjaka yang harus dijadikan bahan seks oleh sang Ratu Buaya Putih. Ratu Buaya Putih memanggil seorang pendekar bernama Banyujaga. Banyujaga disuruh untuk menggagalkan pernikahan Sanjaya dan Pitaloka, yang bertujuan sang ratu ingin mengambil Sanjaya untuk dijadikan budak seksnya. Dengan batu terbangnya, Banyujaga menuju ke acara pernikahan Sanjaya dan Pitaloka. Ketika Banyujaga sampai di kampung tersebut, Barada orang tua dari Pitaloka enggan memberikan menantunya kepada Ratu Buaya Putih, hingga Banyujaga pun harus menyelesaikannya dengan cara kekerasan. Para warga desa pun ikut melawan Banyujaga. Namun Banyujaga cukup tangguh hingga para warga bukan tandingannya. Dan dari bukit terlihat ada seseorang yang sedang memantau perkelahian itu. Dia adalah Mandala, mantan teman seperguruan Banyujaga. Melihat ada keributan di bawah bukit, Mandala pun turun dan menuju ke kampung tersebut. Pitaloka dan Sanjaya pun bersatu untuk melawan Banyujaga, namun mereka berdua pun belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Banyujaga. Pitaloka pun terpental dan ditangkap oleh Mandala. Melihat kedatangan Mandala, Banyujaga pun terkejut karena sudah lama mereka sudah tidak jumpa. Mandala, aku selalu hadir dimanapun ada kekerasan yang tanpa alasan. Dan ya, akhirnya mereka pun berkelahi. Banyujaga pun merasa kewalahan melawan Mandala dan ia pun memanggil pasukan siluman buaya yang muncul dari dalam tanah. Para siluman itu pun mengikat Mandala dengan kawat sakti. Ketika Mandala sedang melawan para siluman, Banyujaga pun membawa Sanjaya pergi. Di kerajaan Ratu Buaya Putih, Banyujaga menyerahkan Sanjaya kepada sang ratu. Yang ratu memuji kesetiaan Banyujaga hingga sang ratu pun langsung menikmati Sanjaya dengan sepuas-puasnya. Singkatnya, di Rawa, guru dari Banyujaga dan Mandala pun berhadapan dengan golongan hitam yang salah satunya adalah muridnya sendiri, yaitu Banyujaga. Mereka berempat memaksa di Rawa untuk menunjukkan di mana golok setan dan kitab sakti itu berada. Namun Birawa tidak memberitahu, maka mereka pun mengeroyok Birawa. Banyujaga, demi langit dan bumi, aku sangat menyesal menurunkan ilmuku kepadamu. Singkatnya, Birawa pun kalah dan kakinya terkena racun ular merah hingga ia pun pingsan.
Mandala pun yang datang ke padepokan melihat gurunya yang sekarat dan kakeknya yang membusuk akibat terkena racun dari ular merah. Dan ia pun langsung lari ke tengah hutan dengan kudanya untuk mencari jamur penawar dari racun ular merah. Mandala pun harus kesusahan mendapatkan jamur tersebut hingga ia berhasil mencabutnya. Singkatnya, Birawa pun berhasil disembuhkan dan ia kembali pulih. Birawa pun menceritakan tentang Eyang Jaya Laksana, guru dari Birawa. Eyang Jaya Laksana ia berhasil membuat golok setan dan menyempurnakannya dan menitipkannya kepada Birawa. Hingga golongan hitam pun mencari-cari golok setan tersebut. Mandala pun diberi kitab pedang dewa. Birawa menyuruh Mandala untuk mempelajari kitab tersebut dan jangan sampai jatuh ke tangan golongan hitam. Di jalan Mandala bertemu dengan Pitaloka. Melihat Mandala, Pitaloka pun ingin ikut dengan Mandala karena ia ingin membalaskan dendamnya kepada Banyu-Jaga. Namun Mandala melarangnya hingga Pitaloka pun mencegat Mandala di ujung bukit. Melihat keseriusan Pitaloka, Mandala pun mengizinkannya ikut. Ternyata Mandala dan Pitaloka ingin pergi ke dua bukit pedang. Namun karena harus menyeberang danau, Mandala dan Pitaloka pun kebingungan. Hingga dari kejauhan Pitaloka melihat ada rakit bambu yang menuju ke arahnya. Mereka pun naik rakit bambu tersebut dan saat di tengah danau ternyata ada anak buah dari Ratu Siluman Buaya Putih. Sementara itu di bawah bukit sudah ada dua golongan hitam. Ia adalah si gelang-gelang terbang dan si cambuk seribu. Mereka juga ingin mendapatkan golok sakti tersebut. Dan dari tanah muncullah siluman ular merah yang memiliki niat yang sama. Ketika sedang mengadu kesombongan, Banyu-Jaga pun datang juga. Lengkaplah para golongan hitam yang ingin merebut golok sakti dan kitab pedang dewa. Hingga mereka pun beradu kekuatan. Namun situasi berbalik, mereka bertiga justru menyerang gelang-gelang terbang hingga gelang-gelang terbang pun tewas. Dan tinggal mereka bertiga. Nenek Cambuk Seribu dan siluman ular merah pun bersatu melawan Banyu-Jaga. Banyu-Jaga pun kewalahan melawan mereka berdua hingga Cambuk Seribu naik ke pundak siluman ular merah. Singkatnya, Nenek Cambuk Seribu berkhianat. Ia malah membunuh siluman ular merah. Ternyata Nenek Cambuk Seribu dan Banyu-Jaga sudah bekerja sama dari lama untuk mendapatkan golok sakti tersebut. Nenek paling busuk di jagat ini. Endingnya, Nenek Cambuk Seribu disuruh untuk masuk ke dalam gua duluan untuk mengambil golok sakti tersebut. Dan dari belakang Banyu-Jaga langsung menebasnya. Karena Nenek Cambuk Seribu memiliki ilmu rawa rontek, jadi ia masih hidup hingga mereka berdua pun bertarung kembali. Banyu-Jaga berhasil menebas kepala Nenek Cambuk Seribu dan diselipkan di antara bebatuan, lalu Banyu-Jaga menutupnya dengan batu. Jadi Nenek Cambuk Seribu tidak berkutik dan tewas. Beralih ke Mandala dan Pitaloka, mereka berdua sudah sampai di pintu gua Bukit Pedang. Mandala masuk ke dalam gua, sementara Pitaloka menunggu di luar. Saat Pitaloka sendiri, dari atas ada Banyu-Jaga yang sedang mengawasinya. Di dalam, Mandala mendapati jebakan yang dibuat oleh eyang gurunya. Mandala juga bertemu dengan sosok bermata satu yang menyerangnya. Namun Mandala mencolok matanya dengan golok dan sosok itu pun kesakitan. Singkatnya, Mandala melihat kitab pedang dewa yang diberikan oleh gurunya. Setelahnya ia pun berhasil menemui golok sakti tersebut. Setelah Mandala mengambil golok tersebut, gua itu pun langsung runtuh dan Mandala lekas keluar dari goa.
Di depan gua, Pitaloka sudah ditahan oleh Banyu-Jaga dan Mandala pun harus menyerahkan golok sakti tersebut agar Pitaloka tidak dibunuh. Mandala pun menancapkan golok tersebut ke tanah. Di saat Banyu-Jaga ingin mengambil golok tersebut, kakinya diserang oleh Pitaloka. Pitaloka yang ingin membalaskan dendamnya kepada Banyu-Jaga atas peristiwa yang terjadi pada awal film. Namun Pitaloka pun bukan tandingan Banyu-Jaga. Akhirnya Mandala pun harus turun tangan menghadapi Banyu-Jaga dengan kekuatan golok sakti tersebut. Senjata Banyu-Jaga pun bukan apa-apa. Mandala pun langsung menebas Banyu-Jaga hingga Banyu-Jaga pun pergi. Banyu-Jaga pun mengadu kepada Ratu Buaya Putih, namun bukannya ditolong, malahan Banyu-Jaga dihukum mati oleh sang ratu. Mandala pun serta Pitaloka pun mencari istana Ratu Buaya Putih dengan cara menyelami dan sampai di istana Ratu Buaya Putih. Di sana Sanjaya, calon suami dari Pitaloka, tidak mengenali Pitaloka dan Pitaloka pun marah langsung menyerang sang ratu. Namun Pitaloka bukan apa-apa dibandingkan sang ratu. Di saat Mandala ingin menyerang ratu, ia terkena ilmu yang membuat dirinya terbuai oleh sang ratu, hingga Mandala pun seperti terhipnotis. Singkatnya, Dirawa bertemu dengan gurunya yaitu Eyang Jai Laksana yang mengetahui bahwa muridnya sedang dalam bahaya. Eyang Jai Laksana mengatakan Mandala sedang dalam bahaya, ia pun sedang terkena guna-guna dari Ratu Buaya Putih. Eyang Jai Laksana memperingati agar golok sakti dan kitab pedang dewa jangan sampai jatuh ke tangan Ratu Buaya Putih. Lantas Dirawa pun langsung menggunakan kekuatan pikirannya untuk menyadarkan Mandala. Sementara itu, ketika sang ratu ingin mencabut golok sakti tersebut, ia tidak sanggup dan Mandala pun mendengar suara gurunya yaitu Dirawa yang memperingatkan agar menjauhi Ratu Buaya Putih. Mandala pun tersadar dan langsung meninggalkan sang ratu. Namun tidak semudah itu untuk meninggalkan istana sang ratu. Mandala harus melawan para pasukan ratu dan membebaskan Pitaloka. Mandala harus berhadapan dengan tangan kanan dari sang Ratu Buaya Putih. Di saat Mandala menusuk patung buaya, sang ratu pun kesakitan. Ternyata patung buaya tersebut merupakan separuh nyawa dari sang ratu. Melihat kelemahan sang ratu, Mandala pun langsung menusuk leher dari patung buaya tersebut. Dan sang ratu pun kesakitan, tubuhnya seperti kebakar. Di akhir-akhir nyawanya, sang ratu pun masih memiliki ilmu selendang sakti. Pitaloka dan Mandala pun bekerja sama untuk menumbangkan sang ratu, hingga Mandala pun berhasil membunuh Ratu Buaya Putih. Setelah matinya sang ratu, istana pun runtuh. Pitaloka lekas membawa calon suaminya. Di akhir film, Mandala berpamitan untuk pergi mengembara kembali, dan Pitaloka serta Sanjaya pun hidup dengan bahagia, dan film pun tamat. Dan begitulah kurang lebih dari alur cerita film ini. Semoga bisa menjadi hiburan dan tontonan yang menarik buat kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya izin undur diri dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.